Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Edo? Alhamdulillah baik Bu. Sehat-sehat saja pastinya ya Pak ya. Iya, Jadi siap nih untuk pelaksanaan PI 3. ya. Kemarin sudah disiapkan Pak? Apa saja yang harus disiapkan pada ini kegiatan kita kali ini? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya. Mulai dari RPP, LK dan ya. Ya, berarti sudah ya Pak, sudah disiapkan betul-betul ya untuk PI 3 kali ini ya. Sebelum itu saya akan membacakan tema pendampingan dan juga fokus pendampingan kita hari ini Pak. Tema kita hari ini yaitu implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid, sedangkan fokus pendampingannya adalah refleksi hasil survei feedback 360 derajat dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian diskusi rencana penerapan kompetensi sosial emosional. Dan yang terakhir diskusi hasil Lokakarya 2 yaitu keterlaksanaan dari tahapan kerja. Ya, dari itu semua, dari fokus pendampingan itu semua, nanti kita akan melakukan kegiatan di tahapan-tahapan yang sudah saya bacakan tadi ya Pak ya. Nah, tak terasa Pak, ini sudah 1 bulan ya setelah Loka 2 kita sudah menjalani kegiatan di PGP ini. Nah, saat pembelajaran daring ya Pak ya, selama 1 bulan terakhir ini, adakah tantangan atau kendala Pak saat belajar daring di LMS? Untuk pembelajaran daring yang sudah dilaksanakan selama 1 bulan terakhir, di bulan-bulan sebelumnya alhamdulillah tidak ada kendala. Cuman di 1 bulan terakhir ini cukup ada beberapa kendala. Karena di daerah saya kemarin cukup sering mati listrik, jadinya ketika pembelajaran daring, kendalanya itu koneksi listriknya mati, kemudian otomatis koneksi internet juga mati. Hanya itu saja kendalanya, tidak ada kendala-kendala lain yang timbul selain dari listrik. Iya, untuk tugas-tugasnya sendiri? Alhamdulillah tugasnya sudah bisa diikuti dengan baik, tidak sampai melebihi batas duditnya. Iya, betul sekali nih Pak. Kemarin juga saya sudah memantau pembelajaran daring yang sudah Pak Edo lakukan di LMS. Benar sekali, tidak ada tugas-tugas yang terlambat ya Pak dikerjakan ya. Untuk bulan ini apalagi Pak Nggih? Di bulan Agustus ini banyak sekali ya Pak kegiatan-kegiatan ya. Sekali kegiatan di sekolah. Ya, apalagi di SMP mungkin banyak ya Pak yang diikuti ya untuk kegiatan Agustusan. Bagaimana itu Bapak memanage waktu antara belajar daring dan kegiatan yang ada di sekolah itu Pak? Ya, alhamdulillah selama ini kegiatan daringnya untuk pembelajaran daring tidak pernah berbenturan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kendalanya alhamdulillah tidak ada kendala dari kegiatan di sekolah, cuman kendalanya dari pemadaman listrik saja. Ya. Jadi bisa maksimal ya Pak nggih saat belajar daring ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi tidak ada kendala dari segi pembelajaran, cuma dari teknisnya aja Pak ya, seperti mati listrik atau apa. Nah, kemudian kemarin kan sudah mengisi ya Pak untuk kepala sekolah dan rekan sejawat terkait instrumen refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat. Nah, berdasarkan hasil feedback itu Pak, jenengan kan sudah berefleksi ya Pak ya terkait hasil feedback tersebut. Mungkin di situ ada yang kurang baik atau apa yang mau Bapak tingkatkan menurut responden terkait kompetensi guru penggerak yang Bapak miliki? Untuk kompetensi guru penggerak yang perlu saya tingkatkan dari beberapa responden dari kepala sekolah dan beberapa rekan sejawat, sebenarnya jawabannya relatif sama. Dari segi konsistensi saja yang pertama. Mereka mungkin beranggapan konsistensi saya sebagai guru penggerak, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, masih belum maksimal. Contoh ketika pembelajaran di kelas, dalam satu momen saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di momen lain ada beberapa guru yang pernah menjumpai saya mengajar tidak menggunakan metode tersebut, dan seakan-akan saya menggunakan metode ceramah mungkin. Jadi dari beberapa penilaian responden tersebut memiliki pandangan lain. Kemudian yang kedua, konsistensi tentang aturan-aturan yang ada di sekolah, terutama implementasinya kepada murid. Mungkin selama ini di pendidikan guru penggerak, saya khususnya kami semua CGP
arahkan untuk bagaimana berpihak kepada murid, tidak memberikan sanksi, hukuman, dan lain-lain. Dengan hal tersebut, Bapak Ibu guru, kepala sekolah menilai para CGP yang ada di sekolah harusnya bisa konsisten dengan materi yang sudah didapatkan. Tapi saya masih belum bisa dan harus meningkatkan kompetensi tersebut. Iya. Berarti terkait konsistensi ya Pak Ya, ya. konsistensi. Kemudian rencana apa yang Bapak miliki ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang Bapak miliki tadi? Rencana saya tentunya saya tetap harus sharing-sharing kepada teman-teman senior, kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat yang lain, terutama di sekolah saya ada rekan yang sama yang sekarang sedang mengikuti program guru penggerak juga. Dan saya selalu sharing setiap saat, setiap ada kesempatan, sharing mengenai hal-hal yang masih harus ditingkatkan kembali untuk kompetensi saya sebagai guru penggerak. Kemudian dari rencana tersebut siapa saja nih Pak yang Bapak libatkan untuk Yang saya, meningkatkan kompetensinya? yang saya libatkan untuk meningkatkan kompetensi, yang jelas yang pertama kepala sekolah sebagai motivator saya dalam mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, kemudian Bapak Ibu guru senior dan rekan sejawat yang memang sudah sejak awal saya sebelum mengikuti guru penggerak hingga saat ini selalu mensupport saya dalam kegiatan ini. Ya. Pada pelajaran daring sendiri ya Pak ya di Ya. LMS. Untuk sampai saat ini itu sudah sampai di modul 2.2 ya Pak ya? 2.2. Tentang pembelajaran sosial emosional. Ya. Di LMS tersebut apakah Bapak sudah mempelajari modul tersebut dan Sudah. apa nih yang Bapak pelajari? Yang sudah saya pahami dari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional tersebut, yang pada intinya pembelajaran tersebut sudah kami lakukan sebelumnya, walaupun kami sebelum mempelajari materi ini, tapi kami akhirnya bisa tahu apa sih yang ada di dalam PSE, apa sih maksud dari KSE tersebut. Intinya tujuannya hanya satu, bagaimana bisa membentuk siswa, bisa membentuk guru, bisa membentuk siapa saja yang berada di lingkungan sekolah untuk bisa bersosial tinggi, untuk bisa merumuskan sebuah pendapat secara bertanggung jawab, dan bisa berkolaborasi dengan membentuk sebuah budaya positif nanti di tujuan akhirnya. Ya, dari apa yang Bapak pelajari tadi Bapak menyebutkan sudah mempelajari PSE dan juga KSE. Ya. Apakah Bapak sudah merencanakan melakukan pembelajaran sosial emosional itu di ruang kelas Bapak? Untuk rencana, saya sudah merencanakan pembelajaran di kelas. Nanti bentuk rencananya kurang lebih seperti ini. Jadi sebelum saya memulai pembelajaran KSE, PSE tersebut di kelas, saya ingin terlebih dahulu menerapkan di lingkup Bapak Ibu guru terlebih dahulu. Jadi ketika saya sudah melaksanakan tersebut di ruang guru, maka bisa diimplementasikan di kelas. Misalkan membentuk jadwal piket untuk menggugah semangat Bapak Ibu guru. Jadi bukan hanya guru saja yang piket, bukan hanya siswa saja yang piket, tapi juga Bapak Ibu guru memiliki tanggung jawab untuk piket. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi kesadaran diri yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Kemudian setelah itu, barulah saya akan menerapkan di kelas. Jadi nanti akan saya tunjukkan, bukan hanya kalian saja siswa-siswa yang piket, tapi Bapak Ibu guru juga ada kesempatan untuk piket, untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungannya sendiri. Jadi tidak hanya peserta didik ya Pak, Iya. tapi rekan sejawat juga nggih. Nah, kemudian apa harapan Bapak setelah Bapak menerapkan pembelajaran sosial emosional nantinya di kelas? Harapannya sesuai dengan tujuan dari KSE dan PSE itu sendiri, anak-anak bisa bersosial dan menumbuhkan rasa empati antar sesama, dan yang terakhir bisa memutuskan sebuah kesimpulan bersama yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya membuat sebuah keputusan saja, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Harapannya itu. Ya, semoga nanti setelah Bapak terapkan pembelajaran yang Bapak rencanakan tadi, itu harapan-harapannya sudah bisa tercapai nggih Pak nggih. Amin, amin. Ya, kemudian dari apa yang sudah kita lalui Pak, kita coba refleksi di lokakarya kedua ya. Oh iya. Waktu itu Bapak sudah merencanakan visi dan juga prakarsa perubahan dengan tahapan baja. Oh iya.
ya, dan juga Bapak membagikan praktek baiknya kepada CGP lain ya Pak nggih. Nggih. Nah, kemudian untuk perubahan diri Bapak Ede sendiri nih Pak, apakah Bapak telah menerapkan metode Bagja tersebut untuk perubahan dirinya? Saya sudah menerapkan kompetensi tersebut harus ditingkatkan dengan menggunakan tahapan Bagja. Pertama mungkin dari B, A, G, J, A semua tahap-tahap tersebut sudah saya lakukan. Dan alhamdulillah dari awal sebelum saya melaksanakan tahapan Bagja sampai saya melaksanakan tahapan Bagja ada hal yang signifikan yang bisa berubah dalam diri saya. Saya bisa menilainya tentunya dari orang lain juga. Karena saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Saya bisa menilai dengan meminta pendapat dari rekan sejawat. Nah, jadi berarti Bapak sudah ya Pak, sudah merumuskan rencana perubahan pada diri Bapak dengan Bagja nih. Iya. Nah, kemudian apakah sudah ada hasil yang sesuai harapan Bapak setelah Bapak menerapkan tahapan Bagja tersebut? Untuk hasil, kalau saya menilai diri saya sendiri, sebenarnya sudah ada peningkatan sebelumnya. Mungkin beda sudut pandang dari sudut pandang rekan sejawat. Ada hasil atau tidak adanya hasil bisa dilihat dari sudut pandang rekan sejawat ya. Tapi kalau saya rasakan sendiri, alhamdulillah sudah banyak sekali perubahan, terutama dalam hal konsistensi diri saya sendiri dalam memberikan pembelajaran di kelas, dan juga bagaimana respon anak-anak ketika saya memberikan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah sudah ada hasil, walaupun hasilnya masih belum maksimal. Ya, oh ya, setidaknya ada hasil ya Pak ya, Ya. meskipun katanya tadi belum maksimal. Iya. Kemudian dalam menerapkan tahapan Bagja tersebut Pak, untuk mencapai visi Pak itu sendiri, apakah ada tantangan Pak? Sangat ada tantangan, sangat banyak sekali tantangan dengan menggunakan tahapan Bagja tadi. Yang pertama, saya juga harus menyadarkan diri saya bahwa dalam membuat sebuah keputusan, dalam menentukan sebuah visi sebagai seorang guru, dari awal saya harus menggunakan tahapan Bagja. Karena dulu saya berpikiran seperti ini, secara logis, tapi logisnya tidak mengikuti tahapan Bagja. Ngapain saya menggunakan tahapan Bagja untuk menentukan sebuah visi? Ternyata setelah adanya tahapan, saya mempelajari modul 1, kemudian ada tahapan Bagja, saya jadi mengerti bahwa sebelum melaksanakan sesuatu atau merumuskan sesuatu, haruslah dari tahap awal terlebih dahulu sampai akhirnya nanti menentukan sebuah eksekusi. Jadi bukan hanya dipikir secara sepintas saja untuk merumuskan sebuah visi, harus ada tahapan-tahapannya. Ya, kemudian Pak, itu kan tadi tantangan ya, tantangan saat menerapkan tahapan Bagja tersebut. Mungkin selanjutnya apakah ada yang perlu Bapak perbaiki Pak ke depannya dengan pelaksanaan tahapan Bagja tersebut untuk perubahan diri Bapak? Kedepannya ya sama seperti pertanyaan sebelumnya, kedepannya saya harus tetap konsisten dengan tahapan Bagja itu sendiri. Setiap apa yang ingin saya rencanakan, setiap apa yang ingin saya tuju, harus melalui tahapan-tahapan ya seperti tahapan Bagja itu sendiri. Jadi saya tidak serta-merta menentukan sebuah visi kemudian saya melaksanakan, tapi siapa yang akan saya ajak kerjasama, kemudian siapa yang akan menilai saya untuk mencapai visi tersebut, itu harus ada. Agar lebih terstruktur juga ya Pak, maksudnya Pak ya. Dan juga hasilnya akan lebih terlihat mungkin kalau menggunakan walaupun metode tidak tersebut. Maksimal. Iya. Mungkin nanti bisa berusaha lebih maksimal nih Pak. Mungkin awalnya belum maksimal, nanti misalkan ini 50% bisa meningkat terus. Bisa meningkat. Iya. Kemudian Pak, alhamdulillah ya Pak, ini dari awal tadi sampai akhir ini kita sudah melakukan pendampingan individu dengan baik. Bapak juga sudah menceritakan nih praktek baiknya yang Bapak terapkan di sekolah. Kemudian yang mau saya tanyakan nih Pak, dari pendampingan individu kita hari ini, adakah hal menarik yang Bapak lalui ataupun terima dari pendampingan kita hari ini? Dalam pendampingan individu, setiap momen dari PI 1, PI 2, sampai saat ini di PI 3, sangat banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan, hal-hal menarik yang saya dapatkan. Pertama, saya mendapat support
dari rekan-rekan sejawat, terutama dari kepala sekolah dan juga dari eh, pengajar praktik Ibu Soimatul Mas'ula. Saya sangat termotivasi dengan cerita-cerita panjenengan, dengan motivasi-motivasi cerita-cerita yang sudah jenengan alami. Kemudian hal-hal baru yang saya dapatkan tentunya ilmu baru. Dari yang awalnya saya tidak tahu di ruang kolaborasi, saya menjadi tahu. Dari yang awalnya saya penasaran ketika lokakarya 1, 2, saya menjadi tahu. Jadi dalam pendampingan individu ini saya merasa lebih bisa mencurahkan semua unek-unek saya di pendampingan individu ini. Mungkin ketika ruang kolaborasi waktunya terbatas nih. Iya. Cuman hanya sepintas saja memahami sebuah materi. Nah, di pendampingan individu saya tuangkan semua, saya ungkapkan semua unek-unek yang masih belum saya pahami di ruang kolaborasi. Sekali lagi saya berterima kasih karena dengan adanya pendampingan individu ini saya lebih memahami lebih jauh materi yang belum saya pahami. Nih, kemudian apa nih Pak yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya? Untuk pendampingan berikutnya mungkin yang lebih harus diperhatikan durasi waktu mungkin ya, durasi waktu dari pendampingan individu. Mungkin hari ini mungkin terasa singkat karena banyak sekali yang masih ingin saya bahas, masih ingin saya pertanyakan untuk didiskusikan. Karena terbatasnya waktu, mungkin harapan saya hanya itu, bisa lebih berkomunikasi lebih lama lagi sehingga unek-unek saya yang belum terpecahkan bisa terpecahkan. Ya, mungkin sebagai catatan nantinya Pak ya, bagi saya juga ini tentang durasi waktu. Memang kalau PI sendiri itu sudah ada durasi waktunya sendiri Pak. Tapi kalau Bapak menginginkan untuk kita sharing selain di jadwal pendampingan individu, monggo nanti bisa kita lakukan secara pribadi di WhatsApp grup ataupun WhatsApp pribadi, ataupun nanti bisa luring Pak dengan CGP lain, mungkin memiliki unek-unek yang sama dengan jenengan. Jadi kita bisa menjadwalkan nih untuk melakukan Vkon ataupun luring gitu nih Pak nggih. Nanti kita di kesempatan lain mungkin nih Pak nggih. Soalnya kalau PI sendiri sudah terjadwal seperti itu Pak. Tapi kalau memang masih butuh adanya diskusi lagi, monggo nanti saya tunggu nih Pak nggih. Kalau misalkan ini butuh pendampingan khusus lagi. Semoga dengan kesibukan jenengan tetap bisa mendampingi kami CGP sehingga kami bisa menuntaskan semua pendidikan guru penggerak ini sampai akhir. Iya Pak. Makanya itu butuh koordinasi ya pastinya Pak ya sebelumnya ya ketika kita melakukan pendampingan ini. Karena itu tadi kegiatannya. Saya pun seperti itu, jenengan juga seperti itu nggih Pak nggih. Ya, yang penting pendidikan guru penggerak yang dilalui ini bisa berjalan dengan lancar dan juga diusahakan semaksimal mungkin seperti itu. Baiklah Pak, sebelum saya akhiri, saya izin ini ya Pak ya, untuk ini mengutarakan apa saja yang Bapak harus siapkan saat PI 4. Karena di PI 4 itu ada kegiatan-kegiatan yang harus kita benar-benar persiapkan sebelum PI 4 itu. Nah, jadi di PI 4 nanti Bapak nanti menyusun RPP. Menyusun RPP. Ya, yang ada 3 unsur, Pak. Jadi di RPP tersebut ada unsur diferensiasi, KSE, dan juga budaya positif. Ya. Nanti RPP tersebut setelah selesai Bapak susun, nanti bisa dikirimkan ke saya. Mungkin nanti saya akan buat link drive untuk semua CGP agar nantinya RPP yang sudah Bapak ataupun CGP semuanya buat bisa saya berikan umpan balik. Nah, jadi bisa kita sepakati nih Pak, kapan waktu pengerjaannya, selesainya untuk pengumpulan RPP ini. Kalau Pak itu sendiri, mungkin kapan batas waktu pengumpulannya? Batas waktu pengumpulan. Iya, kira-kira selesainya kapan? Mungkin bisa dikerjakan mulai hari ini, tapi untuk deadline-nya mungkin bisa dijadwalkan nanti saja, Bu. Ya mungkin bisa disepakati sekarang kapan kira-kira aja Pak selesainya. Butuh waktu berapa hari atau 1 minggu? 1 minggu cukup. 1 minggu cukup ya Pak ya. Baiklah, nanti akan saya kirimkan link drive-nya. Nanti ini tanggal berapa ini? 12 ya Pak ya. Tanggal hari Sabtu. Jadi saya tunggu nanti 1 minggu kemudian. Iya.
Kemudian kenapa perlu adanya persiapan seperti ini, Pak? Karena di PI 4 nanti saya akan melakukan observasi terkait pembelajaran yang Pak Edo lakukan. Untuk mungkin durasi waktunya sekitar 2 jam gitu, Pak. Oh iya. Untuk saya melakukan observasi, nanti bisa kita jadwalkan ulang terkait dengan pelaksanaan observasinya nanti di PI 4. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau Pak Edo tanyakan? Berarti untuk pendampingan individu 4 setelah lokakarya ya? Setelah lokakarya yang ketiga. Setelah lokakarya ketiga ini mungkin kita mempersiapkan dulu, Pak. Mungkin sambil Bapak melakukan pembelajaran daring di LMS, kemudian nanti juga ada waktu tertentu untuk jadwal PI 4-nya yang akan datang. Kemudian kita yang penting sudah siap-siap RPP-nya, Pak. Oh iya. Jadi ketika jadwalnya sudah muncul untuk PI 4, kita sudah tinggal jalan seperti itu aja. Iya, siap. Sudah, Pak? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Terima kasih Pak Edo atas kesempatannya sehingga pendampingan individu 3 hari ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Semoga Pak Edo diberikan kesehatan, sehingga bisa melakukan pembelajaran baik secara daring ataupun mengimplementasikan apa yang Bapak dapatkan di LMS ke peserta didik di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Edo, dan saya akhiri pendampingan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.